Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan anggota perwira polisi bernama Arjun Sakar. Saat ini dia sedang diadili karena terkena kasus serius yaitu diduga melakukan pembunuhan. Entah bagaimana kronologi sebelumnya, namun yang pasti Arjun ditahan terlebih dahulu sebelum mendapatkan bukti kuat ketidaksalahannya atas semua dugaan yang menimpanya saat ini. Kedatangan Arjun ke penjara membuat semua tahanan di sana sedikit terkejut, bahkan sampai ada yang berniat menghabisinya hanya karena ingin balas dendam terhadap Arjun yang membuat para penjahat mendekam di penjara, di mana pada saat salah satu tahanan akan melakukan niat jahatnya, seorang pria sedikit tua bernama Samuel Joseph, kita panggil saja Joseph, datang dan langsung menghentikan aksinya tersebut. చంపేస్తారా ఏంటి పదండి. Kemudian Joseph membawa Arjun ke selnya yang di sana ia memberikan sebuah pisau kecil untuk berjaga-jaga karena kemungkinan besar para tahanan akan melakukan hal yang tak terduga, mengingat sebelumnya Arjun seorang polisi yang berhasil memasukkan para penjahat tersebut ke penjara. Ia juga penasaran kenapa Arjun bisa mendekam seperti napi yang lainnya. నువ్వేమో పోలీస్ వాడివి ఇక్కడలా Sejenak kita akan dibawa mundur ke masa saat Arjun masih menjadi polisi sekaligus pembunuh. Saat itu Arjun sedang melakukan sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh polisi, yaitu menghabisi seorang pria dengan menggantung terbalik tubuh si korban. Aksi bejat tersebut dilakukan oleh Arjun ternyata sengaja direkam, namun belum diketahui untuk apa maksud dan tujuannya. ప్రాణాలు పోతున్నాయి ఇక్కడ. Setelah Arjun melakukan kekerasan yang benar-benar fatal, dengan polosnya seolah tak terjadi sesuatu dengan kantor polisi yang baru, karena memang saat ini ia dipindah tugaskan dari kantor polisi sebelumnya, yang kemudian ia langsung diperkenalkan oleh atasannya kepada semua petugas bahwa sekarang yang memimpin setiap kasus adalah Arjun. Arjun Sarkar, మీ కొత్త ఎస్పీ is going today. Sarkar. Yeah. Sesudah Arjun dirobatkan sebagai pemimpin, ia dihampiri oleh dua anggota polisi. Ada si wanita bernama Parsa dan si pria bernama Biwakar. Kedatangan mereka ke sana hanya ingin lebih mendekatkan diri dan mencoba mengenal satu sama lain sebelum nantinya akan menjalani tugas bersama. Yang di tengah obrolan mereka, salah satu polisi lain datang melaporkan bahwa ada korban pembunuh tragis yang harus segera diselesaikan saat itu juga. Pembunuhan yang dimaksud tiada lain dan tiada bukan adalah ulah Arjun sendiri, dan dengan kecerdasan yang dimilikinya, Arjun menghilangkan seluruh jejak dan hanya menyisakan kuntum rokok sebelum akhirnya berangkat ke kantor polisi, sehingga ketika proses penyelidikan dilakukan, Arjun sangat bersikap tenang dan tak menunjukkan raut wajah mencurigakan. అయినా మర్డర్ చేసినోడు ఇక్కడే కూర్చుని సిగరెట్ కాలుస్తా. సెలవర్ ఎస్డీ ఉంటుంది, డిఎన్ఏ అనాలిసిస్ పంపించండి. Esok harinya, Arjun dengan rekan lainnya berkumpul di salah satu ruangan untuk membahas pembunuhan keji tempo hari, di mana kuntum rokok yang mereka kira akan membuka jalan dari kasus pembunuhan ini ternyata malah dibuat buntung tatkala DNA yang mereka periksa dari kuntum rokok hanyalah milik seekor gogog, sehingga membuat kasus ini benar-benar sangat sulit untuk dipecahkan oleh para polisi tersebut. Nothing beyond this at this point, sir. అంటే ఏంటి ఏంటి అప్రోచ్ రెడీ సార్. Di tengah padatnya jadwal bekerja, Arjun yang ingin karir dan percintaannya seimbang mulai mencari pasangan dari aplikasi kencan hingga berhasil bertemu dengan banyak wanita. Akan tetapi setiap melakukan pertemuan, sikap yang Arjun tunjukkan masih membuat wanita tidak betah dan memutuskan untuk tak melanjutkannya lagi. need to use the washroom. Setelah seharian mencari wanita melalui aplikasi kencan, Arjun memutuskan untuk pulang. Namun setibanya di rumah, ia malah diceramahi oleh sang ayah karena tak kunjung menemukan wanita yang cocok. Si ayah juga terus menekankan untuk segera menikah, mengingat umur Arjun yang semakin hari semakin tua. కొట్టుకుంటా కూర్చు. Perjuangan Arjun demi mendapatkan wanita yang sefrekuensi dengannya tak sia-sia karena saat ini ada wanita cantik bernama Mrudula, kita panggil saja Dula. Selain cantik, bodi mulus, rambut hitam terurai panjang, Dula juga sangat menerima karakter Arjun meskipun mereka baru pertama kali bertemu, di mana hal tersebut tentu saja membuat Arjun kelepek-kelepek sehingga memutuskan pergi untuk berkencan. నన్ను సెట్ చేయడానికి ఇలాంటి చేస్తుంటాడు. If you're okay, ఇద్దరం ఒక కాఫీ. If it works out, all right.
Jika seharian kemarin gagal menemukan wanita yang cocok, seharian ini Arjun justru berhasil menemukan wanita yang pas sesuai dengan tipenya. Dan setelah seharian penuh melakukan kencan, Arjun segera mengantarkan Dula pulang ke rumahnya demi mencegah jadi bahan gosip tetangga. కక్కుర్తి పడకు. Keesokan harinya, Arjun kembali melakukan aksi bejatnya dengan menggantungkan terbalik orang yang tak bersalah. Dan sebelum aksinya dimulai, Arjun mengotak-atik kamera terlebih dahulu, takutnya nyengsol atau apapun itu. Dan ketika semuanya sudah siap, tiba-tiba... Dan ya, aksi Arjun kali ini tertangkap basah oleh Parsa yang langsung mencoba untuk menembaknya. Tapi sayang, kemampuan Parsa masih kurang jauh yang membuatnya harus menerima rasa sakit ketika dirinya diserang oleh Arjun. Akibat dari itu, Parsa harus berakhir seperti ini. Here's the threat. Setelah Parsa sadar dari pingsannya, langsung mengancam Arjun bahwasannya akan melaporkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Arjun ke pihak berwajib. Mendapat ancaman tersebut, Arjun sama sekali tidak gentar dan malah memilih untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. నువ్వు నన్ను రిపోర్ట్ చేసి లోపలేసిన ఈ మర్డర్ లాగు Kembali pada 1 bulan yang lalu, pada saat Arjun masih bertugas di Kashmir, dirinya mendapat misi menangani sebuah kasus pembunuhan mengenaskan di mana motif pembunuhan kali ini yaitu menggantung si korban dengan tubuh terbalik dan sebuah sajatan di bagian belakang kelapa, di mana hal tersebut membuat Arjun sedikit kebingungan atas maksud dan tujuan mereka melakukan aksi kejahatan sekeji ini. Penyelidikan yang Arjun jalani saat itu ditemani oleh salah satu rekan bernama Samsul yang bertugas untuk mencari jejak dari tersangka. Namun karena kondisi lokasi penuh dengan salju tebal, kemungkinan besar akan sangat sulit mencari bukti. Yang meskipun begitu, Arjun dengan IQ di atas rata-rata menyuruh Samsul untuk melelehkan salju tersebut. Barangkali ada jejak di balik tumpukan salju tersebut. Dan benar saja seperti apa dugaan Arjun, setelah para tim pencair berhasil mencairkan saljunya, mereka menemukan jejak ban mobil yang sepertinya jejak mobil besar. Jika dilihat dari ukuran tanah yang membeku dan tanpa pikir panjang, Arjun kembali menyuruh Samsul untuk mencari toko yang baru-baru ini menjual ban yang ukurannya sama persis dengan jejak mobil tersangka yang dicurigai. కొత్త టైర్ వ్యాలీలో ఉన్న టైర్ విండో సిస్టమ్స్ తెప్పించు ఓకే సార్ Tanpa pikir panjang, Samsul langsung menjalankan perintahnya untuk mendatangi setiap toko ban. Tidak hanya melakukan satu cara, Samsul juga mengumumkan kepada warga mengenai siapa saja yang baru-baru ini datang ke lembah. Hingga setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya ia berhasil menemukan toko dengan data lengkap konsumen dan langsung melaporkannya kepada Arjun. में 3 ब्लैक बोलेरोज हैं जिनमें न्यू टायर्स लगवाए गए। Setelah menemukan data dari masing-masing pembeli ban, Arjun bersama Samsul segera mengunjungi ketiga rumah pembeli tersebut, di mana semua berjalan sangat lancar dan tak ada satupun yang menampak mencurigakan. Namun ketika mengunjungi rumah terakhir, pemilik dari rumah tersebut adalah pemilik yang sama dari rumah pertama, yang tiada lain adalah seorang pemburu hewan. Sehingga ketika semua polisi memperhatikan orang tersebut, si pemburu mencoba untuk melarikan diri. Meskipun hanya Arjun seorang diri, ia mampu melawan setiap serangan yang dilancarkan musuh. Hingga setelah baku hantam selesai, rekannya datang untuk membawa seluruh pemburu dan dijadikan tersangka atas pembunuhan akhir-akhir ini. Bukan hanya seluruh tersangka yang dilarikan ke rumah sakit, salah satu polisi yang menjadi korban serangan si tersangka juga ikut dibawa ke rumah sakit dan mengalami kondisi kritis. Hal itu tentu saja membuat Arjun sangat emosi, sehingga tanpa pikir panjang langsung datang ke kantor intervensi pembunuhan untuk menemui tersangka utama. Dan dengan emosi yang tak terkendali, Arjun mulai menyiksanya menggunakan tokat merah andalannya, berharap si tersangka jujur atas semua perbuatan yang telah dilakukannya di masa lalu. मर्डर किया क्या सर, साइबर वालों ने इसका फोन खोल दिया है। లేవండి
Hey, उठो. Dalang dari pembunuhan sadis di lembah Kashmir akhirnya terbongkar dan betapa dibuat terkejutnya Arjun ketika di wilayah lain juga terdapat kasus pembunuhan yang serupa. Hal itu membuatnya kebingungan karena mana mungkin satu tersangka bisa membunuh di dua tempat yang berbeda dan jaraknya pun begitu jauh. Mendapati kejanggalan dari kasus ini, Arjun dan Samsul mulai menyelidiki lebih lanjut mengenai siapa dalang di balik pembunuhan kedua dengan motif yang sama, dan setelah beberapa lama dilakukan pencarian, akhirnya Samsul mendapatkan informasi bahwa pelaku pembunuhan berhasil ditangkap setelah 1 jam melakukan aksinya. Tanpa pikir panjang, Arjun segera pergi ke lokasi pembunuhan yang kedua dan dikawal oleh pasukan militer karena memang wilayah tersebut terkenal serang Maois atau komunis India yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan India dengan cara kekerasan, sehingga demi mencegah hal buruk terjadi, Arjun CS memutuskan untuk pergi bersama pasukan militer lainnya. Setibanya di sana, Arjun langsung dihadapkan dengan pembunuh kedua sekaligus mendapatkan bukti nyata secara langsung. Bukan hanya itu, Arjun diberitahu bahwa kasus pembunuhan yang sama ternyata sudah terjadi di seluruh wilayah India dan hanya baru 13 orang melaporkan kejadian ini, di mana hal tersebut tentu saja membuat Arjun benar-benar marah sehingga ia memutuskan membawa si pembunuh kedua untuk dibawa ke Srinagar. ఇవన్నీ రిపోర్ట్ అయిన మర్డర్స్ మాత్రమే అంటే రిపోర్ట్ అవ్వడం ఇంకా చాలా ఉంటాయి. Rencana tersebut sempat ditolak oleh polisi yang bertugas di wilayah tersebut. Namun karena kondisi saat ini sangatlah kacau, akibat ayah si pembunuh memberikan dana kepada Maonis untuk menyerang kantor polisi, sehingga dengan terpaksa si polisi itu memberikan izin dan పేపర్ వర్క్ ఇంకో సార్ వీడిని ఇప్పుడు తీసుకెళ్తే ఏమైనా ఇష్యూ? ya, Maois itu benar-benar datang dan mulai melakukan penyerangan. Akan tetapi kemampuan pasukan paramiliter lebih unggul yang membuat Arjun CS berhasil keluar dari kawasan berbahaya tersebut. Setelah berhasil membawa para penjahat ke Srinagar, Arjun segera datang ke kantor polisi menemui atasannya untuk memberitahukan perkembangan kasus yang diselidikinya saat ini. Yang meskipun begitu, Arjun diminta untuk berhati-hati dan segera menyelesaikan masalah tersebut karena di luar kantor sudah banyak sekali massa yang melakukan unjuk rasa demi meminta keadilan karena Arjun menangkap pemburu yang dijadikan tersangka pembunuh waktu itu. Tanpa memperdulikan sekitar, Arjun CS terus fokus pada tujuan utama mereka, yaitu mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Dan ketika sedang melakukan pemeriksaan pada benda tajam, pandangan Arjun tiba-tiba tertuju pada sebuah pisau yang bertuliskan huruf seperti ini. సి ఎక్కడన్నా వినట్టుందా? లేదు సార్. Arjun yang sebelumnya sangat tidak mempedulikan pendemo di Kashmir, kali ini Arjun tak segan-segan melakukan tindakan ketika dirinya melihat seragam yang selama ini dibanggakan dan dijunjung tinggi malah dijadikan sebagai lelucon oleh warga, sehingga dengan emosi yang tak terbendung, Arjun langsung menyerang orang yang membakar seragamnya tersebut. Di tengah penyiksaan itulah, Arjun melihat tato yang hampir sama dengan tato si milik pembunuh kedua. Dan tanpa pikir panjang, ia menyuruh Samsul untuk mengumpulkan kedua pembunuh tersebut di suatu ruangan yang sama untuk dilakukan interogasi. ఒక పని చేయి, ఇద్దరిని ఒకే రూమ్లో పెట్టు, ట్రిగర్ చేసి చూద్దాం. ఓకే సార్. Dengan kecerdasan yang Arjun miliki, dirinya mampu memberikan pertanyaan yang membuat kedua penjahat tersebut tanpa sadar membocorkan satu hal penting, yaitu situs web. Sehingga dengan menyatukan beberapa bukti sebelumnya, Arjun menemukan sebuah dark web dengan nama CTK yang artinya tangkap, siksa, dan habisi. వెబ్లో యూజ్ చేస్తున్న ఒక సీక్రెట్ వెబ్సైట్ CTK torture kill. Ia juga memprediksi kenapa para penjahat tersebut mengupload kekejamannya di dark web, karena mereka kira apabila videonya diposting di situs gelap, maka polisi atau jenis keamanan lainnya tidak akan pernah mengetahui perbuatan jahatnya. Bukan hanya itu, mereka mendapat keuntungan lain, yaitu menjadi anggota tetap CTK apabila telah memposting 2 video. Setelah berhasil menemukan situs gelap para penjahat, Arjun meminta Samsul untuk mencari lokasi server situs CTK, dan setelah beberapa menit dilakukan penelusuran, Samsul memberitahu Arjun
bahwa situs CTK dijalankan melalui banyak server sehingga sangat mustahil untuk bisa mengetahui lokasi tempat server situs tersebut. సార్ వెబ్సైట్ రన్ చేసే సర్వర్ లొకేషన్ కనుక్కోవడానికి సైబర్ వాళ్ళు ట్రై చేశారు. వెబ్సైట్ని మల్టిపుల్ సర్వర్స్తో రన్ చేస్తారు. Mendapat informasi itu, Arjun tentu saja marah besar dan langsung menghampiri kedua pembunuh untuk kembali diberi pelajaran, di mana hal buruk pun terjadi ketika salah satu pembunuh memutuskan untuk mundur setelah mendengar jika rekannya yang di rumah sakit saat ini telah maut, dan dengan mautnya salah satu pembunuh itu membuat proses penyelidikan buntu yang membuat Arjun terpaksa terjun ke situs gelap dan bergabung dengan kelompok penjahat agar bisa mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan keji ini. Itulah sedikit kisah bagaimana Arjun bisa menjadi seorang pembunuh, karena ternyata pembunuhan yang selama ini ia perbuat bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan demi menjalankan tugasnya agar dapat bergabung dengan sindikat CTK yang akan mempermudah proses pencariannya, di mana siapa dalang sebenarnya di balik kasus pembunuhan berantai yang sering terjadi akhir-akhir ini. నాలో క్రిమినల్ ఉన్నాడు, కానీ పాడు చేసేది పోలీస్ పనే. Setelah mendengar penjelasannya begitu detail, akhirnya membuat Parsa mengerti sehingga ia mulai mencari informasi mengenai kasus ini di situs yang sama, dan setelah beberapa saat melakukan pencarian, ia menemukan pembunuhan yang baru-baru ini terjadi dan segera melaporkannya kepada Arjun. Di sana, ia menyebutkan juga bahwa pembunuh ini baru melakukan aksinya satu kali sehingga kemungkinan besar akan melakukan pembunuhan yang kedua kalinya untuk bisa menjadi member CTK. ఏంటంటే ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వాడు ఒక్క వీడియోనే అప్లోడ్ చేశాడు అంటే Mendengar hal tersebut, Arjun yang tak ingin ada korban lagi, ia segera pergi ke kota yang dijadikan tempat pembunuhan baru-baru ini. Yang setibanya di sana, ia dan rekan lainnya mulai mendiskusikan si pria pembunuh dengan ciri-ciri memakai kaos seragam pom bensin, yang kemudian Arjun meminta kepada seluruh rekan-rekannya untuk bersiap atau berjaga pada malam ini. पूर सामोद में पेट्रोल पंप स्टाफ को चेकिंग करो और पूरा टाउन सर्चिंग करो. వాడు ఈరోజు చేయొచ్చు, వారంలో చేయొచ్చు. Kemudian Arjun melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu mendatangi sebuah pom untuk mencari tahu informasi tentang pria pembunuh. Dan di tengah proses penyelidikan itulah Arjun benar-benar dibuat terkejut ketika orang yang dicarinya berada di dalam mobil tepat di hadapannya, sehingga Arjun yang tak ingin kehilangan targetnya pun segera melakukan pengejaran saat itu juga. Setelah beberapa saat melakukan pengejaran dan sempat lolos dari pandangan mata, Arjun berhasil menemukan mobil si pembunuh dan langsung menghampirinya. Tetapi ketika ia sedang memeriksa mayat dalam mobil tersebut, tiba-tiba ya, Arjun terkena tusukan yang diberikan oleh si pembunuh dari belakang, di mana tusukan tersebut tak membuat Arjun pingsan atau apapun itu. Akan tetapi Arjun malah melakukan serangan balik. Setelah baku hantam dan dimenangkan oleh Arjun, dirinya segera menghampiri si korban. Lagi dan lagi, Arjun kembali mendapat serangan dari belakang yang membuatnya kali ini harus terbaring tak sadarkan diri akibat pisau yang menancap di perutnya dicabut oleh si pembunuh. Dengan kondisi tak sadarkan diri, Arjun diangkut ke dalam mobil, tapi ternyata itu hanya akal-akalan Arjun agar bisa tahu kemana si pembunuh tersebut membawanya pergi. Yang sesampainya di suatu tempat, Arjun kembali berpura-pura pingsan, dan ketika ada momen yang pas, Arjun mulai melancarkan aksinya. Tak lama kemudian, tim medis sekaligus pihak berwajib datang dan langsung membawa korban sekaligus si pembunuh. Arjun juga segera dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, hingga ketika dia tersadar, hal pertama yang ia cari adalah laptop untuk melihat hasil unggahan yang kemarin dilakukannya. ల్యాప్టాప్
Sesuai dengan keinginan Arjun, dirinya berhasil diundang oleh pemilik situs CTK. Ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada atasannya untuk meminta izin melakukan misi terakhir kalinya. Pertemuan ini juga akan menjadi penentu kehidupan India ke depannya, sehingga ia terus meyakinkan sang atasan hingga berhasil mendapatkan izin dengan syarat orang kepercayaan sang atasan harus ikut menjalani tugas. విరల్ కరెక్షన్ అవన్నీ ఏ క్రిమినల్ కూడా సొసైటీలో ఫ్రీగా తిరగడానికి వీల్లేదు. అని ఏడీజీపీ రాజన్ గారు చెప్పారు. Meski perut rada nyut-nyutan akibat sehabis dilakukannya operasi, Arjun tak menghiraukan kesakitannya karena ini akan menjadi momen terakhir bagi penyelidikan pembunuhan berantai. Dan ketika ia bersama kedua rekannya tengah menunggu personil baru sebelum berangkat, Arjun malah dibuat terkejut ketika personil yang dimaksud tiada lain adalah Dula, wanita sang pujaan hati. Mr. Mrodula, my new recruit. Penyamaran yang dilakukan Dula tentu membuat Arjun sangat kecewa sehingga ia terus berdiam diri tak mengucapkan sepatah kata pun dengannya. Namun karena harus profesional dalam bekerja, Arjun mengesampingkan egonya terlebih dahulu dan mulai membahas strategi yang nantinya akan dilakukan. స్టేషన్ నుంచి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న బస్ స్టాప్లో నన్ను పికప్ చేసుకుంటామని ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో మెన్షన్ చేశాను. Setelah pembahasan strategi selesai, Dula yang tak ingin kehilangan cintanya mencoba memberanikan diri menceritakan semua yang terjadi kepada Arjun. Pada saat itu, ketika Dula dengan saudaranya sedang jogging di pinggiran kota, salah seorang pria menaiki motor tiba-tiba melakukan pelecehan kepada saudaranya dan tak lama setelah itu, Arjun datang menjadi sosok pahlawan yang langsung menghajar pria mesum tersebut. Sejak kejadian itu, Dula benar-benar dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Arjun, sehingga ia berkeinginan keras ingin menjadi polisi karena selain bisa melayani masyarakat, ia juga bisa memandang pria idamannya setiap saat. Dan mengenai aplikasi kencan, itu murni dilakukan oleh Dula setelah ia tahu bahwa Arjun memutuskan untuk tidak menikah. Tak ingin hal itu terjadi, Dula kembali bekerja keras untuk bisa dekat dengan Arjun hingga mempunyai hubungan spesial seperti saat ini. Penjelasan yang diberikan oleh Dula membuat Arjun sumringah dan tidak menunjukkan kekesalannya lagi. Setelah mendapat penjelasan dari sang pujaan hati, Arjun mulai menjalankan aksinya sesuai dengan rencana awal. Namun hal tak terduga terjadi tatkala Dula dan kedua rekannya kehilangan fokus yang membuat mereka kebingungan dengan mobil mana yang Arjun naiki. Dula CS segera mengikuti kemana arah tiga mobil itu maju, dan ketika ada persimpangan jalan di depan, salah satu mobil tersebut berbelok arah yang kemudian dikejar oleh Diwakar, dan di persimpangan kedua dikejar oleh Parsa hingga terakhir dikejar oleh Dula, yang dikarenakan mereka tidak tahu seperti apa kondisi di ketiga tempat tersebut, akhirnya memutuskan untuk menjauh dari ketiga lokasi itu sebelum bantuan yang lain datang. రేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఈ 3 లొకేషన్స్లోనే ఎక్కడో ఉన్నాడు. Setelah mendapat tim bantuan dari pusat, Dula, Parsa, dan juga Diwakar berpencar ke lokasi persimpangan tadi. Yang sesampainya mereka di tempat masing-masing, mereka pun mulai mencari ke setiap penjuru arah berharap menemukan keberadaan Arjun. Akan tetapi hal buruk malah terjadi tatkala Diwakar dinyatakan hilang dari titik lokasi pencarian. Hilangnya Diwakar langsung Dula laporkan kepada atasannya sekaligus meminta izin untuk meminta bantuan ke tim lokal daerah tersebut. Namun sayangnya permintaan itu langsung ditolak dengan alasan tak ingin menambah korban lagi. Dan karena Dula kekeh ingin menemukan Arjun dengan Diwakar secepat mungkin, memutuskan untuk mencarinya seorang diri. ఒక అటెంప్ట్ చేసి దివాకర్ని మిస్ చేసాం. ఇట్ మైట్ నాట్ బి సేఫ్ మృదుల. నేను వెళ్తున్నా, వస్తే రాలే తెలీదు. Rencana yang sebelumnya Arjun telah buat dengan begitu matang, ternyata malah tak berguna tatkala pemilik CTK telah menyiapkan semua dengan memasukkan Arjun ke mobil yang sangat berbeda jauh dengan mobil yang Dula CS kejar. Hingga setibanya di tengah hutan, ia langsung diturunkan dari mobil tepat di depan bangunan terbengkalai. Dan inilah si pemilik situs CTK bernama Alpa dalang dibalik pembunuhan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Yang di sana ia menyebut Arjun secara langsung dan menyampaikan permintaan maafnya karena telah membawanya dengan mobil yang berbeda. Hal itu ia lakukan demi mencegah seseorang membuntutinya dari belakang. తెలుగు బాగానే మాట్లాడు. ముసుగు 3 కార్స్ కొత్త వాళ్ళని పికప్ చేసేటప్పుడు
Tak berlama-lama di luar, Arjun segera dibawa ke dalam bangunan itu dan ditempatkan di sebuah kamar yang sedikit menyeramkan dengan diberi setelan jas siap pakai, yang kemudian Arjun langsung mengganti pakaiannya untuk menghadiri acara pembukaan anggota baru CTK, di mana anggota baru ini terdiri dari 5 orang, 4 pria dan 1 orang wanita. Baru saja menjadi anggota baru, Arjun langsung dihadapkan dengan pemandangan baku hantam maut sekaligus deklarasi semangat juang yang dikeluarkan oleh Alpa dan juga sebagai bentuk penghormatan atas kebebasan yang menjadi poin utama dari kelompok CTK dengan kejam mengorbankan satu perempuan cantik. Setelah pembukaan, penghormatan, dan pengorbanan selesai, seluruh anggota CTK menikmati malam dengan bergembira bersama. Berbeda halnya dengan Arjun, ia justru memanfaatkan momen itu untuk menelusuri seluruh bangunan yang membuatnya berhasil menemukan beberapa orang yang dijadikan sandera, sekaligus menemukan ruang khusus milik Alpa. Dengan cepat Arjun menggeledah seisi ruangan yang di tengah aksinya itu, Alpa tiba-tiba datang yang membuat Arjun harus bersembunyi sebisa mungkin agar keberadaannya tak diketahui. Namun satu hal yang membuatnya khawatir adalah salah seorang bawahan Alpa tiba-tiba mengintip dari balik kaca. Arjun yang menyadari bahwa kaca tersebut hanyalah satu arah membuatnya sedikit lega dan kembali melancarkan rencananya. Ia pun mulai mengotak-ngatik alat lain untuk melancarkan beberapa serangan rahasia. Ketika semua orang disibukkan dengan pesta perekrutan anggota baru, Arjun justru sebaliknya. Ia malah menikmati hitungan mundur yang ketika hitungan tersebut menyebutkan angka 1, tiba-tiba Get set go. Dan ya, rencana Arjun untuk menghancurkan sebagian bangunan itu akhirnya berhasil. Akan tetapi, anggota baru harus terkena imbasnya tatkala Alpa menyerutkan terbuatannya bangunan tersebut kepada para anggota-anggota baru. Bahkan Alpa juga curiga jika salah satu di antara mereka merupakan anggota polisi, dan demi membuktikan hal tersebut, ia menyuruh kepada seluruh anggota baru untuk naik ke atas ring, membuktikan siapa yang sesungguhnya merupakan seorang polisi. Kelima dari anggota baru mulai berduel satu sama lain, memperlihatkan kemampuan bertarungnya kepada semua orang, di mana seorang anggota wanita sangat lihai dalam memakai senjata tajam. Terlihat ketika setiap serangan dilancarkan si wanita itu membuat Arjun sedikit kesusahan. Akhirnya, Arjun yang kemampuannya lebih dari itu berhasil menghabisi si wanita tersebut. Bukannya mendapat kembali kepercayaan, Arjun justru malah semakin dicurigai karena kemampuannya dengan anggota lain lebih unggul, sehingga untuk mendapatkan kembali kepercayaan tersebut, dia diminta oleh Alpa untuk menghabisi Diwakter yang telah diculik oleh kelompok CTK, dan dengan terpaksa ia menuruti permintaan itu. Di tengah baku hantam antara Arjun dan Diwakter, Arjun meminta kepada dia untuk mengikuti permainannya, sedangkan dirinya akan mencari cara lain supaya bisa keluar hidup-hidup. Yang tak lama setelah itu, mereka tiba-tiba dihentikan oleh Alpa setelah mendapat bukti kuat bahwa salah satu dari anggota yang tewas adalah seorang polisi. Arjun yang seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan cerdasnya memasukkan komponen radio ke jas milik salah satu anggota baru, sehingga membuat penyamarannya aman, kembali mendapat kepercayaan, dan juga berhasil menyelamatkan Diwakter dari ambang kematian. Setelah Arjun berhasil menyelamatkan Diwakter, ia pun segera membawanya ke gudang tempat disandaranya sebagian warga,
Yang di sana Arjun meminta kepada Diwakar untuk membawa mereka semua keluar dari tempat ini, sedangkan dirinya sendiri akan mengalihkan perhatian seluruh anggota CTK. సార్ ఇదంతా అవుతుందంటారా? నిన్ను ఇక్కడున్న విక్టిమ్స్ని బిల్డింగ్ దాటించే రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది. Meskipun rencana awal yang Arjun buat gagal, ketika dirinya melihat sesuatu yang berharga jadi taruhan para manusia goreng adat, sehingga dengan terpaksa mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya dan tanpa ampun langsung menebas babatok orang tersebut hingga terlepas dari tubuhnya. పాపని కేజ్లో పెట్టు. Melihat hal tersebut, anggota CTK terutama Alpa tak akan membiarkan Arjun keluar begitu saja dan langsung mencoba untuk melakukan penyerangan sehingga Arjun yang hanya seorang diri melawan semua musuh membuatnya sangat kelelahan sehingga mengakibatkan dirinya harus terkena tusukan dari berbagai arah. Tetapi dengan semangat juang yang membara di dalam tubuh Arjun membuat kekuatan yang sebelumnya hilang kini kembali dan membabi buta menghancurkan seluruh musuh yang ada di hadapannya. Sementara di sisi lain, setibanya Dula CS di lokasi, mereka mulai mencari keberadaan Arjun hingga setelah beberapa lama melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan titik terang melalui sinyal radio yang kemudian mereka terus menyusuri jalan untuk mendapatkan sinyal radio tersebut lebih jelas karena kemungkinan besar ini sebagian dari rencana Arjun. ఇటు పెరుగుతుంది. This side guys. Setelah cukup jauh berjalan mendekati sinyal, Dula CS sampai ke tengah hutan yang tepat di atas mereka ada seekor burung pemakan bangkai peliharaan Arjun yang telah dilengkapi dengan sistem radio. Dan berkat burung itulah mereka akhirnya bisa menemukan lokasi akurat di mana saat ini Arjun berada. Setibanya Dula CS di lokasi Arjun, mereka pun langsung masuk begitu saja. Tapi ketika baru saja membuka gerbang, salah satu polisi malah terkena jebakan yang membuat mereka sadar jika kawasan ini sangat berbahaya. Karena selain terdapat jebakan, di sana juga terdapat penjagaan ketat oleh anjing pemburu. Dan demi menjaga keselamatan bersama, Dula CS memutuskan untuk menahan diri sebelum bantuan tiba. Bong, how long for the backup? मैडम आपका बैकअप आ रहा है. Kembali pada Arjun, saat semua musuh telah dihabisi, ia pun dengan cepat membawa para sandera untuk segera keluar melalui pintu terakhir. Namun lagi dan lagi, kali ini Alpha CS menemukan keberadaan mereka dan demi bisa menyelamatkan seluruh sandera, Arjun meminta kepada Diwakar untuk membawa mereka keluar secepat mungkin. అర్జున్ సర్కార్ నాట్ అవుట్ అని చెప్పు. Close the door! Saat Arjun terpojok dan tidak akan mungkin melakukan perlawanan lagi, ia pun sangat pasrah apabila dirinya harus berakhir. Namun di detik-detik terakhir itulah semangat Arjun kembali membara setelah mendengar suara langkah kaki di luar dan ya, Samsu CS akhirnya datang membantu Arjun dan langsung melancarkan beberapa serangan di mana dengan kedatangan mereka ke sana membuat Arjun lebih leluasa untuk menghabisi Alpha yang merupakan dalang dari pembunuhan berantai sehingga
Dengan jatuhnya Arjun dari atas gedung membuat Dula sangat khawatir akan kondisi kekasihnya itu. Dan ketika mereka berdua lengah, Alpa tiba-tiba datang kemudian menyandra Dula. Tapi beruntung Arjun dengan kecerdasan yang dimilikinya berhasil menyelamatkan Dula sekaligus melukai Alpa yang membuatnya tak bisa melawan lagi. Masalah utama akhirnya terselesaikan. Kemudian seluruh sandera bisa kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing sehingga bisa menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun yang jadi pertanyaan kali ini adalah kenapa para pembunuh kerap menyayat kepala korban? Dan setelah dilakukan beberapa kali penusukan akhirnya terungkap bahwa CTK melakukan itu demi mengambil organ endokrin dan mengirimnya ke perusahaan farmasi Swedia dengan nama organisasi KTC yang dikelola oleh seseorang yang tiada lain adalah Joseph, di mana setelah organ endokrin diambil saat korban mengalami stres ekstrim, kadar kortisol serta adrenalin tinggi diekstraksi untuk dijadikan koktail yang dapat meningkatkan gairah bercocok tanam secara ekstrim, dan hasil dari penjualan tersebut mereka kirim ke berbagai organisasi amal di India sebagai uang gelap. బిజినెస్ మ్యాన్ ఏమో సెక్స్ పార్టీస్లో దొరికిపోవడం ఈ బిలియనర్స్ అందరు కోట్లు ఖర్చు పెట్టేస్తారు. Perusahaan KTC sendiri ternyata pernah melakukan pencucian uang dan berhasil diketahui oleh seorang polwan yang langsung menyelidiki kasus ini. Namun sayangnya, polwan tersebut kini telah hilang selama 3 bulan terakhir. Dan hilangnya polwan itu disebabkan oleh CTK yang langsung menculitnya hingga dijadikan sebagai tumbal pada saat acara pembukaan anggota baru yang telah diselenggarakan. Keberanian yang dilakukan oleh mendiang polwan itu membuat Arjun berpikir bahwa polwan itulah yang sesungguhnya adalah seorang pahlawan, sehingga ia meminta kepada atasannya untuk menggelar acara penghormatan dan penghargaan terakhir untuk mengapresiasi keberanian polwan tersebut. Kembali ke masa kini, setelah menceritakan semuanya, tanpa pikir panjang, Arjun langsung menghabisi Joseph saat itu juga, karena ternyata masuknya Arjun ke penjara bukanlah terkena kasus, melainkan demi bisa menghabisi Joseph secara langsung. Di tempat lain, seorang polisi asal Tamil Nadu bernama Pirapan berhasil menangkap 2 orang pria yang menyembunyikan mayat di balik tumpukan pasir. Entah bagaimana kelanjutannya, karena ini akan menjadi spoiler bagi season berikutnya. Tamat ending yang sangat mengarjunkan.